Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, hari ini kita melanjutkan kuliah kita tentang pengantar ekonomi Indonesia dengan topik masih perdagangan internasional. Untuk subtopik hari ini, sesi ini kita membahas tentang apa yang disebut dengan transaksi berjalan. Nah, kemarin kita sudah mengenalkan bahwa transaksi ekonomi antar negara itu hampir dilakukan oleh semua negara. Jadi tidak ada negara yang sama sekali tertutup. Nah, transaksi ekonominya secara sederhana terdiri dari transaksi barang, berarti kan jual beli barang. Lalu ada transaksi jasa, dan yang ketiga ada transaksi modal, ya, modal finansial. Ya, modal finansial itu ya berarti utang piutang kah atau investasi. Nah, transaksi berjalan, current account itu istilah, ya, istilah untuk suatu catatan neraca. Seperti juga kita kemarin sudah bicara, ada catatan tentang ekspor barang, ada catatan tentang impor barang, lalu gabungan dari keduanya disebut dengan neraca perdagangan barang sebenarnya. Nah, kalau kita perluas bahwa transaksinya itu tidak hanya barang, tetapi juga jasa, nah itu disebut transaksi berjalan. Nah, hanya saja di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) itu bertugas mencatat perdagangan barang saja, meski ada unsur jasanya di dalam perdagangan barang itu yang dicatat BPS, cuma yang terkait dengan jasa barang saja, asuransikah ataukah biaya transportasi. Nah, yang bertugas berkewajiban membuat catatan kemudian mempublikasi kepada umum, kepada khalayak, itu sudah peraturannya begitu, itu adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral. Nah, catatan tentang perdagangan barang dan jasa itu disebut transaksi berjalan atau current account. Nah, sebagaimana juga indikator ekonomi lainnya yang lazim diperbandingkan antar negara, jadi maksudnya itu biasa diselenggarakan oleh sebagian besar negara, maka pastilah ada manual, ya, manual pedoman untuk mencatat, menghitungnya supaya bisa dibandingkan. Nah, ini kan ada manual untuk transaksi internasional seperti ini. Nah, Bank Indonesia mencatatnya, kemudian mengumumkannya itu tiap 3 bulan, triwulan. Kalau tadi BPS kemarin kita sudah bicara bahwa tiap bulan BPS mengumumkan neraca perdagangan. Kalau untuk current account, transaksi berjalan neraca, ya, neraca itu berarti ada catatan lah. Itu tiap 3 bulan. Nah, sebagaimana juga barang, ini kan cuma ketambahan jasa. Jadi barang termasuk di dalam transaksi berjalan ini, transaksi barang termasuk, ditambah jasa. Maka kan bisa dilihat sebagai ekspor kalau kita menjual, Indonesia menjual. Dari sudut pandang Indonesia tentu saja BI mencatat. Malaysia, Thailand, dia juga punya lembaga yang mencatatnya dari sisi mereka. Nah, maka catatan ini mencakup kalau dia menjual ekspor lalu bersifat menerima, kan, penerimaan. Kalau impor berarti bersifat pembayaran atau membeli yang dilakukan dengan mata uang yang diterima secara umum, ya, disebut devisa. Jadi devisa itu pada dasarnya mata uang internasional yang hard currency yang kuat. Memang juga mencakup emas, ya, tetapi sebagai catatan. Kalau dalam transaksinya ya kebanyakan ya pakai dolar kah, euro kah, yen kah, ya pokoknya yang kuat-kuat lah. Indonesia belum kuat, mungkin suatu saat nanti. Nah, penekanan pada transaksi berjalan ini adalah dia mencatat transaksi ekonomi yang bersifat, ya, final lah begitu, ya. Jadi kalau menjual barang itu kan dapat barang, dibayar gitu, itu berarti final, kan.
Kalau menjual, ya barang dikirim, dijual, dapat pembayaran. Final namanya. Tetapi yang disebut tidak final dalam arti menimbulkan hak dan kewajiban di kemudian hari itu kalau berutang. Ya menerima duit kan, devisa. Tetapi kan ada kewajiban mengembalikan. Begitunya sebaliknya kalau pihak Indonesia memberi utangan kepada pihak asing. Termasuk investasi. Investasi juga menimbulkan hak dan kewajiban selain harus mengembalikan atau suatu saat mesti mengembalikan, itu juga ada imbal jasanya kan? Ada imbal jasa bunga kah? Kalau dia investasi ada imbal jasa keuntungan. Nah, di sini yang kita harus mulai sedikit hati-hati. Persis seperti ada hak dan kewajiban kan kalau tadi memberi utangan kah atau investasi kah. Nah, begitu. Nah, lalu kita pastikan lagi. Kemarin kita belajar tentang neraca barang. Jadi karena transaksi berjalan terdiri dari barang dan jasa, nah yang barang itu Bank Indonesia mencatat, BPS mencatat, kemarin sudah kita katakan, dalam hal ekspor bisa dikatakan dia sama, di slide selanjutnya Mbak Dharma, sama. Di mana nilai yang dicatat adalah nilai di pelabuhan atau bandara Indonesia, namanya FOB, yang sebelumnya. Itu sementara kalau membeli, mengimpor, Bank Indonesia, BPS itu mencatatnya harga di pelabuhan kita, di bandara kita, namanya CIF. Ya, di sana ada terkandung harga barang ditambah ongkos transportasinya, ditambah ongkos asuransinya dan ongkos-ongkos terkait lainnya. Sementara Bank Indonesia hanya mencatat nilai barang di pelabuhan pengirim. Kenapa demikian? Karena Bank Indonesia membuat catatan lain yang disebut dengan neraca jasa-jasa atau jasa-jasa saja, services. Ini dulu yang dikunci perbedaannya ya. Sehingga ketika nilai impornya Bank Indonesia lebih rendah dibandingkan BPS karena yang ongkos angkut, ongkos asuransi dipisah catatannya, disebut dengan neraca jasa-jasa. Nah, dahulu waktu zaman-zaman lampau catatan tentang jasa ini mengalami perkembangan. Sebelumnya dia hanya mencakup 7 jenis jasa, lalu 11 jenis jasa. Sekarang 12 jenis jasa yang dipakai Indonesia. Ada negara-negara yang memakai, kan sekali lagi ada pedomannya tadi. Indonesia memakai jasa ini banyak, 12 jenis nanti kita lihat. Sehingga jasa-jasa itu dicatat tersendiri oleh Bank Indonesia. Kalau kita memakai jasa pihak negara lain berarti kita membayar atau mirip dengan impor. Kalau kita memberi jasa, memberi layanan, kita kan juga punya Garuda, punya perusahaan-perusahaan yang mungkin memberi layanan-layanan konsultasi dan sebagainya. Itu jasa kan. Nah, hanya saja ada jenis jasa yang disendirikan. Sebenarnya jasa, tetapi mengingat sifat-sifat khususnya. Selain sifat khususnya juga dia ada analisis-analisis yang memungkinkan dilakukan untuk keperluan mengeksplorasi dalam arti menggali lebih jauh kondisi ekonomi suatu negara, dan dalam hal ini Indonesia, itu disendirikan dalam manualnya yang disebut dengan neraca pendapatan primer. Primary income. Apa itu? Sebenarnya jasa yang berupa balas jasa atas penggunaan faktor produksi. Dua dalam hal ini, faktor tenaga kerja dan faktor modal finansial. Jadi kan dua-duanya itu memberikan catatan tersendiri. Jadi kalau ada investasi asing di Indonesia, dia lalu mendapatkan balas jasa berupa keuntungan, atau jika dia masuk ke investasi dalam bentuk membeli surat berharga negara, dia mendapatkan keuntungan bunga, pembayaran bunga, itu catatannya khusus di pendapatan primer. Jadi beda ya dengan jasa-jasa biasa. Sebetulnya jasa juga dia. Nah, ini yang mengapa transaksi berjalan ini menarik. Ada lagi satu jenis mirip jasa yang dicatat tersendiri juga. Tapi karena tidak persis seperti pendapatan primer, juga menarik untuk mengetahui struktur ekonomi suatu negara, maka dia dicatat tersendiri disebut pendapatan sekunder. Apa itu pendapatan sekunder? Sebetulnya itu lebih bersifat transfer. Transfer ya. Transfer berarti sebetulnya
arusnya itu kan sepihak. Nah, contoh yang paling ini adalah remitansi TKI. Dia mengirim kan. Apa bedanya dengan di pendapatan primer tadi? Kan ada tenaga kerja Indonesia di luar negeri, ada tenaga kerja asing di Indonesia. Ini yang agak sedikit kompleks ya. Saya sendiri tidak terlalu yakin catatannya bagaimana sebenarnya. Tetapi seandainya si pekerja tersebut di asing di Indonesia dibayar, diperlakukan belum sebagai penduduk, sebutlah dia belum sampai setahun, berarti kan belum penduduk, dibayar langsung, dia dicatatnya di pendapatan primer. Tapi ketika dia sudah bekerja lama, lalu dia mengirim uangnya ke negara asalnya, disebut remitansi. Dan sebaliknya dengan orang Indonesia. Jadi orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, tidak sebagai penduduk, 3 bulan, 6 bulan, dan ada beberapa aturan teknis lainnya, tapi sementara pegang yang paling utama itu saja dulu, maka masuknya ke pendapatan primer, balas jasa atas tenaga kerja dia. Tapi kalau dia sudah bertahun-tahun, lalu dia mengirimkan sebagian hasil kerjanya, itu disebut remitansi dan masuknya di pendapatan sekunder. Nah, gitu ya, tiga-tiganya, empat-empatnya, bukan tiga ya, barang, jasa, pendapatan primer, pendapatan sekunder disebut transaksi berjalan. Kalau pakai bahasa sederhana sebenarnya hanya dua macam, hanya barang dan jasa, cuma jasanya dipecah menjadi 3 catatan. Mari kita lihat angkanya. Mari kita lihat angkanya. Kita pakai angka tahun 2020 di slide berikut. Pada tahun 2020 itu kita kemarin sudah belajar barang itu surplus, berarti kita mengekspor lebih banyak daripada mengimpor. Surplusnya di sini jadi lebih gede daripada catatan BPS. Kenapa? Karena nilai impornya tidak memasukkan catatan tentang jasa kapal, jasa asuransi yang terpisah. Nah, kemudian itu saya kasih hitam-hitam ya. Barang A, B jasa-jasa, C pendapatan primer, D pendapatan sekunder. Masing-masing kan ekspor impor atau menerima dan membayar. Jadi pendapatan primer dan pendapatan sekunder lazim disebut sebagai menerima dan membayar. Tapi prinsipnya sama dengan ekspor impor. Saya ulangi ya, barang itu kita ekspor, kemudian impor, lalu lebih banyak ekspornya. Di tabel itu, Q1 itu maksudnya triwulan 1. Q2 itu kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, ya itu total setahun. Sengaja saya ambilkan contoh 2020. Data yang sudah 2021 sudah ada 2 triwulan, tapi nanti biar kita paham arti setahun itu apa. Nah, sebaliknya dengan barang yang kita surplus karena ekspor lebih berat dari impor, lebih besar dari impor, kita bisa melihat langsung nomor B jasa-jasa. Nah, jasa-jasa itu ambil yang paling kanan yang sudah setahun, kita ekspornya 14,9 miliar, 14.904 juta, itu satuannya juta ya, juta dolar Amerika. Artinya kita memakai jasa-jasa pihak asing dan membayar sebanyak 14,9 miliar. Pada tahun yang sama, tahun 2020, kita, maaf, itu terbalik saya bacanya, ekspor kita, jasa kita dipakai oleh pihak asing. Jasa milik Indonesia dipakai oleh pihak asing disebut ekspor, 14,9 miliar. Lalu kita memakai jasa pihak asing senilai 24,59 miliar, 24.591 juta. Sehingga kita defisit. Nah, tadi kan kalau yang barang surplus. Apa artinya surplus defisit? Ya kalau surplus berarti kita bertambah duitnya, devisanya. Tadi kita sudah bilang, ini dicatat berdasarkan keluar masuknya devisa jadinya sifatnya. Nah, tadi yang ketiga pendapatan primer. Ingat tadi pendapatan primer itu terkait dengan balas jasa atas faktor modal maupun faktor tenaga kerja. Itu kita minus. Nanti kita akan jelaskan sedikit. Minus artinya defisit. Kita lebih banyak memakai faktor modal finansial luar negeri dibandingkan pihak luar negeri memakai milik Indonesia. Minus 28,91 miliar. Lalu pendapatan sekunder. Jadi kirim-kiriman terutama kirim-kiriman remitansi orang Indonesia ke sini masuk, orang asing ke sana. Surplus, masuk akal ya.
5,9 miliar. Nah, yang namanya transaksi berjalan itu adalah penjumlahan dari 4 neraca itu. Nanti masing-masing kita lihat. Bungkus dulu ya. Sederhana memang, ya mohon maaf ini kan karena kuliah, biar yang sudah tahu nggak apa-apa penyegaran. Jadi transaksi berjalan, current account, itu paling sering disebut sebenarnya, atau belakangannya agak jarang, nggak tahu. Itu adalah neraca. Neraca itu catatan yang dibuat oleh Bank Indonesia dalam kasus Indonesia tentang perdagangan barang dan jasa Indonesia terhadap pihak luar negeri. Nah, pengertian jasa ini luas. Saking luasnya dibuat manual yang diikuti oleh Bank Indonesia, jadi bisa diperbandingkan antar negara. Tentu ada modifikasi untuk beberapa transaksi yang tidak besar mungkin tidak dicatat. Jasa-jasa tersendiri, lalu ada jenis jasa yang khusus namanya pendapatan primer, lalu ada jenis jasa yang lebih bersifat transfer namanya pendapatan sekunder. Nah, mari kita lihat, itu tadi kita berarti berapa ya? Minus ya, tetap ya, minus 4.452, ujung kanan paling bawah. Minus 4.452 juta atau min 4,45 miliar. Selama setahun, kalau tiap 3 bulan ya lihat saja angkanya. Nah, coba kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya bagaimana posisinya. Nah, ini menarik ya, bahwa kita ini tidak selamanya defisit. Di slide kita pernah surplus. Nah, ya. Yang paling kanan itu tadi yang min 4,45 miliar. Sedangkan angka min 0,45 itu biasa ekonomi itu paling suka mengkaitkannya dengan PDB, yaitu dibandingkan dengan PDB, persentase atas PDB minus 0,45%. Nah, ini memang ada teori juga bahwa berapa defisit yang ditoleransi untuk suatu negara, berapa lama, tapi yang penting kita tahu angka dulu, itu min 0,45. Kalau kita lihat gambar yang biru itu menunjukkan nilai defisit dari tahun ke tahun dengan skala yang sebelah kiri. Berarti tahun 2019, tahun sebelumnya, kita itu defisitnya sekitar 31 miliar, itu jauh banget ya. Jadi pandemi ini memiliki hikmah juga, transaksi berjalan kita defisitnya berkurang drastis. Dan sempat transaksi berjalan ini menjadi tema khusus di era pemerintahan Pak Jokowi, karena lihat biru itu kan selama beberapa tahun terakhir itu memang panjang, defisitnya besar-besar. Meskipun sebetulnya juga di era kedua Pak SBY juga 2012, 13, 14 itu juga dialami sudah defisit yang besar. Nah, tapi jangan lupa kita 1998 sampai dengan 2011 itu surplus. Ini nanti juga bisa jadi kajian pada saat kita resesi 98 dan masih resesi di tahun 99 sebenarnya, itu kita transaksi berjalannya surplus. Nah, menariknya beberapa tahun sebelum 98 krisis itu kita mengalami defisit yang cukup banyak birunya. Ya jangan dibandingkan dengan sekarang, nilainya pada waktu itu kan cukup besar itu, karena nilai di tahun 96-97. Kenapa kemarin itu saya termasuk orang yang khawatir sebelum pandemi kita akan resesi juga di 2020 seandainya nggak ada pandemi, karena salah satu gejalanya adalah transaksi berjalan yang udah defisit lumayan. Nah, tetapi pandemi merubah banyak peta, justru aneh ya ketika, bukan aneh sebenarnya, nanti bisa dijelaskan. Ada pola di mana ketika pandemi malah transaksi berjalan kita surplus. Jadi beda dengan pertumbuhan ekonomi kan. Nah, kalau yang garis orange itu menunjukkan persentase atas PDB. Nah, kalau di rata-rata ya di era 2001-2010 kita surplus, 91 sampai 2000 defisit, dan jangan lupa 81-90 kita juga defisit. Nah, kalau dipangkas lagi 2011 sampai 2019, dipangkas 2015 sampai 2019, kita defisit 2,56%. Nah, tiba-tiba 2020 turun. Ini diskusinya bisa panjang ya, dan menyangkut banyak aspek. Dahulu sebetulnya secara umum itu ingin dikatakan bahwa suatu negara itu sebaiknya transaksi berjalannya itu positif. Kalaupun dia defisit atau negatif itu tidak boleh lama-lama. Mengapa? Pada dasarnya inilah hasil devisa yang sepenuhnya karena kerja kita sendiri, tanda petik ya.
kan jualan barang dan jasa. Ya, kita bisa duit bertambah tapi utangan atau orang investasi. Nah, gitu loh nalarnya. Nah, karena itu ini tetap menarik bahwa biarpun kita membaik tapi tetap defisit, dan defisitnya sudah berlangsung sejak 2012. Nah, sekedar gambaran itu bandingan sebelum krisis itu. Jadi dari sisi ini kita tidak kuat masih membaik, tetapi masih tidak kuat transaksi berjalan kita. Karena itu sampai ada istilah CAD ya, biasanya kan current account aja. Sampai ada istilah current account defisit, saking defisit terusnya itu. Nah, begitu ya. Nah, mari kita lihat tadi kan ada apa namanya? Ada 4 macam tadi. Barang, jasa-jasa, pendapatan primer, pendapatan sekunder. Barang kita sudah diskusi 2 sesi kemarin. Kita lihat yang jasa. Jasa sekarang ini dicatat oleh Bank Indonesia terdiri dari 12 kelompok jasa. Manualnya lebih ya, tapi karena beberapa jasa masih dijadiin satu, manual itu maksudnya manual internasionalnya. Nah, ini kita dibuat jadi 12 jasa, A sampai L. Ada jasa manufaktur, jasa pemeliharaan dan perbaikan, lalu transportasi, perjalanan travel, ada jasa konstruksi, jasa asuransi, jasa keuangan, biaya penggunaan kekayaan intelektual, dan seterusnya. Nah, kalau ini yang saya ambilkan adalah sama dengan di atas tadi, adalah 2020. Tadi kita sudah lihat 2020 itu jasa mengalami defisit kan, merah paling kanan itu totalnya ya, minus 9.687 juta, 9,69 miliar. Nah, di antara 12 macam ini ada yang surplus, ada yang defisit. Nah, nanti diperiksa. Saya ambil contoh yang besar-besar aja. Yang surplus itu jasa manufaktur, jasa industri pengolahan. Jasanya ya, bukan industri manufakturnya. Meskipun kecil, 0,42 miliar, 420 juta. Perjalanan, ya, perjalanan ini pariwisata lah. Itu kita surplus 1,66 miliar. Jasa pemerintah ini ya terkait dengan kedutaan besar, konsulat dan sebagainya. Kita surplus. Nah, tetapi yang kita defisit, nah, yang besar adalah transportasi. Ya, masuk akal ya. Transportasi ini ada transportasi penumpang, ada transportasi barang. Ada juga jasa transportasi lain seperti kargo dan seterusnya. Tapi secara umum dua itu, penumpang dengan freight dengan barang. Nah, itu besar. Nah, kurang lebih begitu ya. Lalu kita biaya penggunaan kekayaan intelektual ya kita kan bayar apa itu? Memakai software kan seperti itu tuh, atau kita franchise apa gitu, franchise makanan minuman. Nah, menarik juga jasa telekomunikasi, komputer dan jasanya lo ya, bukan pesawat telepon atau komputernya, jasanya satelit lah diantaranya. Itu kita juga defisit. Nah, nanti kita pelajari, karena itu nanti ada sesi tambahan untuk jasa ya, tapi ini untuk pengenalan dulu saja. Nah, mari kita lihat dari tahun ke tahun, apakah minus 9,8 miliar tadi termasuk defisit yang besar. Nah, itu paling kanan yang tadi kita ulangi, minus 9,8. Yang merah menunjukkan ekspor, berarti jasa kita dipakai, kita jual jasa. Yang biru menunjukkan impor, kita memakai jasa pihak asing. Yang abu-abu adalah neracanya, selisihnya. Jadi menarik ini ya, meskipun pandemi dan tadi transaksi berjalan itu neraca besarnya, ini subnya. Jadi transaksi berjalan itu terdiri dari 4 neraca. Bahkan nanti masing-masing 4 neraca ini ada sub neracanya lagi. Nah, ini adalah neraca 1 dari 4 neraca transaksi berjalan. Barang sudah kita pelajari kemarin. Ternyata minus 9,84 miliar itu ya cukup besar. Lebih besar dari 2019, 2018, dan seterusnya. Tapi kita juga pernah mengalami neraca yang defisit besar di tahun 2013, 2014. Yang jelas, kita tidak pernah surplus dalam hal neraca jasa. Nah, ini juga saya pelan-pelan ingin sampaikan bahwa di sini juga kadang diskusi tentang transaksi berjalan itu oleh mereka yang kurang akrab dengan tema ini, ngotot, kita harus tingkatkan ekspor, kendalikan impor, dan cara berbicaranya itu seolah-olah hanya barang. Nah, padahal kan tadi transaksi berjalan itu malah yang menyumbang defisit keras itu adalah jasa.
barangnya masih surplus. Tapi karena kita jasanya negatif, itu berarti kan sudah menambahi negatifnya, menambahi defisitnya. Ini jasa ya. Nah, lalu berikutnya lagi adalah neraca pendapatan primer, jenis neraca, sub neraca dari transaksi berjalan yang kedua. Tadi sudah kita katakan, itu membayar kompensasi tenaga kerja maupun pendapatan investasi. Saya sebut membayar kalau kita pakai faktor modal asing. Dan sebaliknya kita menerima kalau kita dipakai. Ya, dalam hal ini tenaga kerja kan kita banyak dipakai. Nah, itu keuntungan investasi, pembayaran bunga surat utang, pembayaran bunga pinjaman, dan seterusnya. Tetapi kita harus hati-hati loh ya, bahwa jangan mengira orang Indonesia itu miskin semua. Yang kaya ya banyak. Jadi selain kita ada tenaga kerja itu, ya memang dari sisi investasi pun kita memperoleh penerimaan. Itu artinya ada pihak Indonesia, karena ini analisisnya adalah penduduk. Penduduk itu bisa perorangan, bisa korporasi, bisa pemerintah. Pengertian penduduk secara badan hukum di catatan ini. Nah, investasi kita dapat. Artinya Indonesia, penduduk Indonesia investasi di luar negeri. Nah, mari kita lihat tabelnya itu. Ya, sama dengan di atas tadi. Kuartal 1 sampai kuartal 4, lalu totalnya. Nah, yang A ini kompensasi tenaga kerja. Kita menerima 226 juta. Kecil, ya memang begitu. Karena kebanyakan penerimaan dari tenaga kerja kita itu adalah remitansi. Masuknya di nanti di neraca keempat. Nah, tetapi membayar berarti ini bisa disederhanakan. Tentu ada beberapa detail. Kebanyakan tenaga kerja asing di Indonesia itu tidak jadi penduduk, gitu loh, tidak setahun, kurang dari setahun bahkan, ganti lagi orangnya mungkin, sehingga dia bersifat pembayaran langsung di neraca sini. Kalau tenaga kerja Indonesia pada umumnya lama, bertahun-tahun, sehingga dia masuknya ke remitansi, transfer. Jadi nanti kalau menganalisis berapa kita membayar tenaga kerja asing dan berapa kita menerima kompensasi terhadap tenaga kerja Indonesia di luar, bagusnya digabungkan antara catatan ini dengan catatan nanti neraca berikut. Nah, tapi ingin saya bawa saudara-saudara kepada fokus kepada yang B karena jauh lebih besar. Nah, kita selama tahun 2020 membayar 32.595 juta. Jadi kita membayar 32,60 miliar dolar. Tetapi tadi meskipun begitu kita juga menerima cukup besar juga, 4,995 miliar lah. Jadi 5 miliar itu bukan duit sedikit ya, 5 miliar dolar loh. Maka selisihnya 27,6 miliar dolar. Nah, apa yang dimaksud dengan pendapatan investasi itu? Ya terdiri dari 4 sebenarnya, tapi karena yang satu itu derivatif tidak terlalu signifikan, kecil banget. Nah, 3 itu. Kan ada jenis investasi langsung. Investasi langsung ya kira-kira itu adalah punya pabrik atau membeli perusahaan untuk ikut mengurus manajemennya. Jadi punya kepemilikan langsung dan ikut mengelola lah. Itu namanya investasi langsung. Lalu ada investasi portofolio. Investasi portofolio itu ya surat berharga tanpa ikut langsung kepada manajemen. Bisa surat berharga negara. Bisa juga surat berharga swasta, baik itu surat utang, obligasi berarti, bisa juga kepemilikan saham, tapi tidak termasuk dalam investasi langsung. Sedangkan investasi lainnya itu antara lain adalah utang piutang dagang. Setiap saya bicara begini, kebalikannya juga harus dipikir ya. Jadi kalau saya contohkan Indonesia, berarti orang Indonesia juga punya instrumen itu di luar. Jadi kita sering terkecoh ya, wah pihak asing memiliki surat berharga negara Indonesia. Jangan salah, orang Indonesia punya surat berharga Amerika juga banyak. Nah, apalagi di Amerika kan ada berbagai instrumen kan. Dia ada saham. Orang Indonesia punya saham perusahaan asing kan banyak. Dan banyak kan nilai miliaran dolar itu bukan nilai sedikit. Nah, kalau saya beri contoh lebih kepada Indonesia supaya kita gampang saja melihatnya. 3 macam itu investasi. Nah, tetapi yang dicatat di pendapatan primer itu bukan investasinya. Nah, ini kuncinya. Yang kita di sini bukanlah investasinya, tetapi balas jasanya. Jadi balas jasanya, mohon maaf nih, gelap ini jadi mempengaruhi macam-macam hal ya, di negeri.
Jadi yang dicatat di pendapatan primer ini balas jasanya, bukan keluar masuknya modal, bukan keluar masuknya investasi. Berarti ke atas yang sudah lalu sebetulnya gampangannya. Jadi kalau pendapatan investasi langsung berarti itu yang dicatat adalah keuntungan dividen terutama. Kalau dia investasi portofolio yang dicatat ya bisa bunga lah terutama. Bisa juga return ya, yield dan sebagainya. Nah, investasi lainnya itu tadi saya contohkan terutama sekali adalah utang dagang dan simpanan uang di perbankan atau lembaga keuangan. Jadi orang asing yang naruh duit di perbankan Indonesia atau di lembaga keuangan Indonesia masuknya investasi lainnya. Dia tidak beli surat berharga, tidak juga mendirikan pabrik atau membeli pabrik atau membeli perusahaan. Nah, itu masuknya investasi lainnya. Tetapi jangan salah, orang Indonesia juga melakukan hal yang sama, punya duit di Singapura barangkali kan, atau punya duit di Hong Kong dan seterusnya. Mari kita lihat angka-angkanya. Itu dan bahkan kalau dari angka itu pendapatan investasi langsung kita membayar. Berarti kan apa namanya? Atas dasar investasi yang ada di Indonesia kita memberi keuntungan, terutama memberi keuntungan sebesar 14 miliar setahun di tahun 2020. Investasi portofolio itu bayar bunga dan sebagainya kurang lebih 10,69 miliar. Nah, atas simpanan kah, utang dagang kah, duit asing di Indonesia itu kita bayar 2,17 miliar. Nah, mari kita lihat neraca pendapatan primer ini dari tahun ke tahun. Nah, dari tahun ke tahun. Di slide berikut. Tadi kan kita di tahun 2020 hanya minus 28,911 ya, 28.911 juta. Nah, itu termasuk turun sudah. Biasanya kita membayar kepada pihak asing itu lebih banyak. Tahun 2020 hanya bayar 34 ya miliar, yang kanan paling kanan itu yang orange. Kita menerima 5,22 miliar. Nah, di tahun 2019 yang lalu kita bayar sampai min 41. Jadi membayar 41 miliar, tetapi juga investasi orang Indonesia di luar juga menghasilkan 7,3 miliar dan seterusnya. Apa yang menarik dari gambar ini? Orange-nya cenderung meningkat, kecuali 2020 ini ya, karena ada pandemi. Artinya balas jasa kita kepada modal asing itu meningkat. Sedangkan yang biru, balas jasa atas modal Indonesia di luar negeri, nah, balas jasanya kan masuk ke dicatat sebagai Indonesia. Dan kita sekali lagi harus juga punya imajinasi, ini bukan pemerintah ya, tetapi kita sebagai negara. Jadi nerima, tapi yang nerima bukan pemerintah ya, pihak yang bersangkutan. Nah, biru itu lebih fluktuasi. Kecenderungannya memang ada peningkatan juga sih, tetapi sejak 2019 sudah turun. Itu neraca pendapatan primer. Lalu yang keempat, yang terakhir, pendapatan sekunder. Nah, pendapatan sekunder ini per definisi adalah tadi transfer kan. Nah, transfer itu ada yang transfer dari pemerintah, tapi kecil, antara pemerintah ya, pemerintah Indonesia bukan antara pemerintah. Dicatat transfer kepada pihak pemerintah, transfer ya ini, bukan utang. Lalu sektor lainnya ini yang paling banyak adalah satu transfer personal. Ini secara teknis ada pengertiannya, transfer lainnya segala. Tapi kebetulan untuk catatan Indonesia kan tidak banyak. Yang banyak dari pelayanan sekunder ini adalah sektor lainnya yang disebut transfer personal. Biasanya kalau lainnya kan lebih kecil, ini malah besar. Nah, personal itu yang remitansi, TKI maupun TKA, gitu ya. Jadi kalau tahun 2020 ini dari 4 kuartal itu transfer personal itu menerimanya 9.424 juta, jadi 9,4 miliar remitansi TKI. Sementara membayar berarti remitansi TKA asing itu 3 miliar. Jadi masih surplus 6,4 miliar dari sisi remitansi TKI. Itu membuat secara keseluruhan neraca ini masih bisa surplus 5,9 miliar. Nah, mari kita lihat tahun-tahun sebelumnya bagaimana di neraca berikut. Nah, di tahun-tahun sebelumnya itu kita mengalami kecenderungan juga peningkatan pada penerimaan yang biru ya, peningkatan, tetapi memang agak sedikit melandai selama era Presiden Jokowi ini. Sempat meningkat di 2015, setelah itu
melandai, kemudian 2018 naik, 2019 naik, nah 2020 ini turun kembali mendekati angka-angka di tahun 2014 sampai dengan 2017. Sementara pembayaran, nah pembayaran tadi saya ulangi sekali lagi, terutama sekali adalah transfer remitansi tenaga kerja asing yang di Indonesia itu ya stuck lah. Jadi kalau dari sisi ini isu-isu di netizen belum terbukti ya, tapi memang kita perlu diskusi khusus karena ada hal-hal lain. Tapi secara ini remitansi TKA di Indonesia itu tidak besar. Malah mereka juga cukup banyak di yang tadi karena memang kerjanya tidak jadi penduduk ya, tidak lebih dari setahun ganti orang mungkin. Tapi sudah ada kecenderungan juga memang di tahun 2015 ini itu lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, sebagai penutup sesi ini, kita fokus lagi tadi ini kan remitansi yang paling utama di mana tadi di neraca pendapatan ini. Di neraca pendapatan dicatat di transpersona. Nah, transpersona itu yang bersifat penerimaan itu hampir seluruhnya dari remitansi TKI di grafik berikut. Nah, remitansi TKI tadi saya sudah katakan mencapai 9.427 yang biru ya. Yang biru menunjukkan nilai dalam juta dolar, yang orange menunjukkan jumlah TKI yang legal yang tercatat. Nah, 9,4 miliar, tetapi drastis turunnya 2020 ini. Di 2019 kita masih dapat 11,43 miliar. Ini memang masuk akal ya, karena banyak TKI yang dipulangkan dan ada juga sebagian yang mengalami pemotongan imbalan di negara mereka bekerja, sehingga mereka mengirim ke negeri ini pun jadi berkurang. Dan nggak main-main ya ini ya, turun dari 11 menjadi 9,4 itu turun sekitar berapa itu? 2 ya. 2 miliar itu ya 2 miliar dolar. Berarti sekitar menjadi penurunan sekitar 30 triliun, dan itu kan duit masuk desa semua. Jadi ini juga salah satu pukulan buat ekonomi desa ya. Karena umumnya remitansi TKI itu multiplier efeknya besar. Ada jadi pembangunan rumah, memodali suaminya, memodali saudaranya untuk berdagang di desa ini, sehingga penurunan ini cukup pengaruh. Nah, jumlah tenaga kerja pun turun di 2019 ke 2020 ini kan, karena memang tadi pulang turun sekitar 600.000 itu ya. Cuma ini kan TKI legal yang dicatat. Nah, sebagai penutup saya ulangi untuk transaksi berjalan ini. Jadi transaksi berjalan adalah neraca atau catatan yang dibuat oleh Bank Indonesia tentang transaksi barang dan jasa Indonesia terhadap negara lain, yang mencatat dari sisi Indonesia baik bersifat penerimaan maupun pembayaran. Terdiri dari neraca barang yang sudah kita bahas kemarin, neraca jasa-jasa 12 macam tadi, lalu pendapatan primer, lalu pendapatan sekunder. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.